memelihara ikan gurami di kolam yang kecil. Assalamualaikum semuanya. Hai teman-teman, selamat datang di channel Rumah Kita Lubuk Linggau. Ini teman-teman, hari ini kita mau ngajakin kalian untuk lihat bagaimana keadaan ikan kita yang ada di dalam kolam ya teman-teman. Nih bisa kalian lihat kolam yang ada di depan rumah kita ini ukurannya kurang lebih 1 meter dikali 3 meter ya teman-teman ya. Lebarnya 1 meter dan panjangnya 3 meter. Tuh bisa kalian lihat ikan yang ada di dalam sini, ada ikan gurame ya teman-teman. Tuh ikan gurame yang paling besar di sini tuh yang warna orange agak kekuning-kuningan. Guramenya gurame Padang teman-teman. Itu kurang lebih udah ada 10 bulan ya lamanya di dalam kolam kita. Nih bisa dilihat, angkat ikannya ya. Nah tuh, wow. Kayak gitu tuh teman-teman. Udah mungkin sekitar 8 on lebih itu. Nih sebesarnya kayak gitu nih teman-teman. Tuh nah alhamdulillah itu ukuran yang paling besar di dalam kolam kita ya teman-teman ya. Nih. Nah, ini ukuran yang paling kecil. Ukuran paling kecil itu kurang lebih 5 bulan ya. Tuh, besar itu. Sejari teman-teman. Kita melihara ikan ini di dalam kolam yang kecil aja ya teman-teman yang ada di depan rumah. Kita memanfaatkan lahan kecil di rumah kita untuk melihara ikan gurami. Kalian kalau misalkan ada lahan kecil dan ingin memelihara ikan ya kurang lebih kayak gini ya teman-teman. Kurang lebih kita menggunakan kolam yang namanya kolam beton teman-teman di sini. Tuh. Nih ikannya nih. Nah, kita cuman kasih makan pakai pelet aja ya teman-teman. 1 hari 2 kali kita kasih makan, pagi dan siang. Pagi dan malam hari. Nah, ini kolam ini tadi udah kita kuras habis ya teman-teman. Di dalam sini kita isi air kurang lebih 80 cm ya, kurang lebih di dalam sini kedalaman airnya. Nih, biasanya kalau misalkan kita habis nguras air, kita langsung kasih garam teman-teman. Garamnya pakai garam dapur aja. Itu untuk membantu agar ikannya enggak stres ya teman-teman. Dan kalau misalkan ada luka di badan ikannya bisa diobatin sama air garam ini. Kita ngisi air kita pakai air sumur ya teman-teman ya. Tuh nih, ini yang paling besar di kolam kita nih teman-teman. 8-9 on ya udah besarnya. Ini kurang lebih sudah 10 bulan ada di dalam kolam kita teman-teman. Ini akan kita isi sampai penuh. Dan kita juga menggunakan pakan alternatif ya teman-teman. Pakan alternatif yang kita gunakan itu ada, tuh bisa dilihat ada keladi dan ada nih sente nih teman-teman. Sente dan ada juga pakai daun pepaya ya. Oke. Nih. Kayak gitu aja teman-teman ya. Melihara ikan ini nggak susah ya. Kita hanya kasih makan. Dan ada pakan alternatifnya juga. Ukurannya juga nggak sama ya teman-teman ya. Bisa kalian lihat tuh ada yang besar, ada yang kecil ukurannya. Kalau misalkan ikannya rajin makan dia cepat besar. Ini kita pakai kolam ini, kolam kita nggak ada filter ya teman-teman. Karena kolam kita nggak ada filter, jadi kalau misalkan airnya udah kurang bersahabat dengan ikan berarti wajib yang namanya kita kuras airnya dan kita ganti dengan air yang baru aja. Ini kenapa ukurannya nggak sama teman-teman, nggak rata, karena tebar bibitnya juga kita beda-beda ya. Begitu
sudah mulai berkurang yang tebar bibit pertama, kita tebar bibit lagi yang baru teman-teman. Karena kita kan cuma memelihara ikan ini di kolam kecil untuk skala konsumsi rumahan ya teman-teman ya. Enggak produksi massal kayak gitu. Nih, kalau misalkan ikannya udah bisa kita konsumsi, bisa tinggal kita ambil aja dari kolam kita kalau misalkan kita udah kuras kayak gini. Nih, ini juga bisa kalian gunakan kalau misalkan kalian memiliki lahan yang kecil teman-teman. Kalian bisa gunain lahan kalian untuk memelihara ikan ya. Ikan ini kan cuman kita masukkan ke dalam kolam biasa aja tanpa yang namanya aerator, tanpa ada yang namanya filter teman-teman. Cuman menggunakan pure kolam aja dengan air yang ada di dalamnya. Tuh di bagian ujung bisa kalian lihat ada pipa besar, itu untuk saluran pembuangan air teman-teman. Karena apa? Kalau misalkan air hujan banyak masuk ke dalam kolam kita, bisa airnya langsung kita keluarkan dari dalam sana nih teman-teman. Oke. Dan apabila kalian udah ngikutin kita dari beberapa waktu yang lalu, kalian pasti udah tahu teman-teman, di dalam sini juga ada ikan biawan ya. Tuh, yang agak-agak putih itu ikan biawan atau ikan tembakang kita sebut. Tapi ikan ini sulit besarnya teman-teman. Tuh. Nah tuh besarnya kayak gitu. Ikan ini sulit besar ya teman-teman ya, karena dia makan juga nggak terlalu aktif makannya, mungkin karena ikan liar kita masukin dalam kolam, tapi dia bisa digabungin sama ikan gurame yang ada di dalam kolam kita ya teman-teman ya. Makannya cuma pakan seperti saya bilang tadi, alternatif dengan daun-daunan, dan pakan biasanya kita gunain pelet ya. Kalau misalkan kita mau ambil untuk konsumsi ya kayak gini, udah kita kuras habis, tinggal kita ambil aja dan kita biarin dulu kayak semalam, besoknya baru kita pakai untuk konsumsi, bisa kita gunain ikannya. Nih bisa dilihat nih. Nah itu ukuran kayak gitu udah bisa dikonsumsi teman-teman. Kurang lebih setengah kilo ya ukurannya ya. Dibiarin aja kayak gini. Alhamdulillah ikannya sehat teman-teman, dan bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan kita di rumah juga teman-teman ya. Selain ikannya bisa kita manfaatkan untuk kita konsumsi teman-teman, air kolam yang udah nggak bagus lagi dan udah nggak bersahabat lagi dengan ikan akan kita kuras ya teman-teman. Nah dari kurasan air itu bisa kita manfaatkan untuk tanaman kita yang ada di halaman rumah kita, Lubuk Linggau. Ini bisa kalian lihat teman-teman, alhamdulillah tanaman kita yang ada di sini tumbuh subur ya teman-teman. Kita memanfaatkan yang namanya air dari kolam ikan kita sendiri dan kita siram ke tanaman-tanaman yang ada di halaman kita teman-teman. Tuh bisa kalian lihat kan, alhamdulillah tanamannya subur ya teman-teman. Kelengkengnya aja subur gitu. Itu tanaman kelengkeng yang ujung sana. Ini sente, bisa kita gunain untuk makannya teman-teman, pakan alternatif. Ini ada daun pepaya atau daun kates teman-teman, dan di sana juga ada daun keladi. Itu juga kita gunain untuk pakan alternatif selain yang namanya pakan utamanya pelet ya teman-teman. Oke. Tuh bisa dilihat alhamdulillah ikannya lincah teman-teman. Sekali lagi ya teman-teman, kita memelihara ikan gurami ini di kolam kecil hanya untuk skala konsumsi ya teman-teman. Maksudnya untuk kita konsumsi sendiri di rumah kayak gitu. Jadi kalian bisa memanfaatkan lahan kecil yang ada di tempat kalian untuk memelihara ikan gurami teman-teman. Oke, kayaknya sekian aja dulu ya teman-teman video yang bisa kita share kepada kalian semua. Semoga bermanfaat. Dan bagi kalian yang baru nemuin channel kita, jangan lupa di komen, like, dan subscribe-nya ya teman-teman. Bagi kalian yang udah nontonin channel kita dari awal dan sampai akhir, kita ucapin banyak-banyak terima kasih. Sekian aja dulu ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.